sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Nah, tema Khotbah Minggu ini adalah janji Tuhan. Katakan janji Tuhan. Ayo, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Mazmur 119 ayat ke-140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Wow. Saudara, ini ada sebuah pengakuan yang dahsyat. Janji Tuhan itu begitu teruji dan hambamu mencintai firman-Mu. Nah, sebagai manusia adalah mudah bagi kita untuk berjanji. Namun untuk menepati janji itu tidaklah gampang. Bahkan seringkali meleset. Banyak orang kecewa karena orang yang diharapkan ternyata telah ingkar janji. Seorang pemuda berjanji hendak menikahi seorang gadis. Ternyata janji itu tidak ditepati. Malah ia berpaling ke lain hati dan meninggalkan gadis itu. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan orang yang di awal dijanjikan itu pasti sangat kecewa. Coba saudara bayangkan, pasti sangat tidak enak. Nah, itu janji manusia. Janji manusia seringkali berujung pada kekecewaan. Padahal pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah utang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan berutang. Pertanyaannya, bagaimana dengan janji Tuhan sekarang? Nah, bagaimana kalau Tuhan itu berjanji? Apakah Tuhan berjanji pasti ditepati? Ayo, Alkitab mengatakan di 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tepati. Tidak seperti manusia, janji-janji kosong. Tuhan berjanji, pasti Tuhan tepati. Walaupun belum digenapi dalam hidup kita, seringkali bisa jadi manusia menganggap, wah kayaknya Tuhan lalai nih. Tapi Tuhan tetap sabar terhadap kita. Tuhan menghendaki supaya kita jangan binasa tetapi berbalik dan bertobat. Boleh katakan amin? Lalu kita lihat lagi Mazmur 12 ayat ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, artinya janji Tuhan itu ya dan amin, pasti akan digenapi. Seringkali keadaan atau situasi di sekitar mempengaruhi sikap dan reaksi kita terhadap janji Tuhan. Karena ketika kita sedang menantikan janji Tuhan, acap kali kita merasa keadaan yang terjadi justru tidak menjadi baik. Malah terkadang tampak semakin buruk. Akhirnya kita menjadi bimbang dan ragu akan kepastian janji Tuhan. Itulah strategi iblis. Maunya kita menjadi ragu dan bimbang. Padahal Alkitab juga menuliskan kebimbangan adalah halangan kita untuk menikmati atau menerima janji Tuhan. Orang yang bimbang hatinya tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Dia mulai meragukan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya dia kecewa. Dan akhirnya tidak mau lagi berdoa. Orang yang tidak mau berdoa, bagaimana bisa menikmati berkat Tuhan? Itu tidak mungkin. Mari kita bersama-sama kuatkan dan teguhkan hati kita. Terus berdoa. Dan kita berdoa agar janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Sementara kita melihat orang lain yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sepertinya lebih mujur dan mendapatkan segala yang diinginkan. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak jarang dari kita mulai undur dari Tuhan. Perjalanan iman Kristen sesungguhnya adalah sebuah proses. Katakan proses. Proses adalah berkenaan dengan waktu, butuh kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Proses ini bertujuan untuk melatih dan menguatkan dan menguji iman kita. Orang yang percaya, yang mampu melewati proses ini akan tampil sebagai pribadi yang berkualitas. Mampu bertahan di tengah goncangan. Tidak terombang-ambing oleh keadaan yang tidak menentu. Membuat kita tetap fokus dalam menanti janji Tuhan. Dan tetap memiliki keyakinan seperti Abraham. Abraham mengatakan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ada amin. Sekarang bagaimana dengan saudara? Walaupun keadaan yang saudara alami sekarang buruk dan sepertinya tidak ada perubahan. Jangan pernah kecewa, putus asa atau menyalahkan Tuhan. Dan mungkin berpikir bahwa ya Tuhan lupa dengan janji-janjinya kali. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang ia janjikan. Katakan amin. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya?
So, dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan berjanji, Tuhan pasti genapi. Janji Tuhan ya dan amin. Katakan amin. Pemazmur mengingatkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni dan sangat-sangat teruji. Karena itu singkirkan kebimbangan dalam hidup kita. Sebab orang yang selalu bimbang atau mempunyai hati yang bercabang tidak mungkin mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Saudara, milikilah keyakinan akan kuasa Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Ketika berada dalam pergumulan yang berat, jangan pernah putus asa. Saudara, jangan pernah menyerah dengan apa yang menjadi pengharapan kita di dalam Kristus. Pandanglah Tuhan Yesus dan pegang janji firman-Nya. Jangan melihat kepada berapa besar persoalan yang kita alami. Tetapi lihat dengan mata iman betapa besar kuasa dan kemampuan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kuasanya sungguh tak terbatas untuk menolong segenap umatnya. Katakan amin. Saudara, kalau pergumulan doa kita belum juga beroleh jawaban, jangan kecewa. Sebaliknya tetaplah nantikan Tuhan dan praktekkan firman-Nya. Salah satu cara adalah carilah ayat-ayat dalam Alkitab yang berkenaan dengan masalah yang kita alami. Lalu berdoalah sesuai dengan janji Tuhan itu. Saat kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi, pegang ayat ini. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Artinya Allah kita pasti menggenapi. Allah kita pasti sanggup. Allah kita memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi kita perkatakan ayat ini dengan penuh iman. Ketika kita sedang diliputi oleh rasa takut, katakan pula pada hati kita tentang ayat ini. Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud mengatakan bahwa sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa tidak takut bahaya? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Gadanya Tuhan, tongkatnya Tuhan, itulah yang menghibur kita. Artinya kita dituntun, kita disertai. Ketika kita sedang bergumul tentang sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, memohon kesembuhan, pegang kuat-kuat, bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kuasa firman Tuhan itu amat dahsyat dan kekuatan janji firman-Nya sangat-sangat teruji. Oleh sebab itu peganglah teguh janji firman Tuhan. Sediakan waktu untuk belajar dan merenungkan firman-Nya. Karena Tuhan ada di balik setiap kata daripada firman-Nya itu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya kepada Kristus menerima kuasa. Katakan menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. So, saudara dan saya, orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Amin. Roma 8 ayat ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Boleh katakan amin. Dengan demikian, setiap kita memiliki kepastian untuk mendapatkan, mengalami, dan menikmati janji-janji Tuhan sebagaimana yang difirmankannya. Nah, agar semua janji Tuhan bisa kita nikmati, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, butuh kesabaran. Saudara, untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, kita harus bersabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Kesabaran adalah bagian dari proses ujian yang harus kita jalani. Seperti seorang petani yang harus bersabar menantikan hasil panen. Yakobus 5 ayat ke-7. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Pertanyaannya sekarang, mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami janji-janji Tuhan? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak sabar. Mereka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, maunya saat itu juga Tuhan mengabulkan permintaannya. Mereka tidak mau menunggu lama-lama. Di zaman sekarang ini, ya semua serba instan. Itulah yang sedang dicari oleh manusia. Tetapi persoalannya kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan tidak ada istilah instan. Semua adalah proses. Boleh katakan amin? Amin. Yang kedua, butuh yang namanya ketekunan. Katakan ketekunan.
Ada tertulis di Roma 10 ayat ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah saudara, hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Ketekunan mengajarkan kita untuk hidup melekat kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan, memegang teguh setiap janji firman-Nya. Orang yang bertekun tidak akan pernah menyerah pada situasi dan keadaan atau sesulit apapun keadaan yang terjadi. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan untuk menguji kualitas hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. So sabarlah dan tetaplah bertekun. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Amin. Baik saudara, hari ini Box Willy akan mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa bersama-sama. Karena kita barusan saja melewati 2,5 tahun pandemi COVID-19 yang tidak mudah. Bahkan katanya hari-hari ini angka-angka COVID ini mulai naik lagi. Nah saudara, kita tetap kembali kepada janji firman Tuhan. Ada amin. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. So hari ini mari kita bersatu hati. Saya berdoa agar Bapak Ibu yang punya persoalan dalam ekonomi, Tuhan pulihkan ekonomi Bapak Ibu semua. Yang punya persoalan dalam hubungan suami istri, Tuhan pulihkan juga. Buat anak-anak mungkin yang persoalan dalam pendidikan, Tuhan juga campur tangan. Mari kita semua bersama-sama yuk ambil hati yang sungguh-sungguh, sikap percaya, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersama-sama doa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa buat semua rekan-rekan kami yang mengikuti khotbah online ini. Lewat khotbah minggu online ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan setiap umat Allah yang begitu luar biasa yang bisa mengalami dan melewati 2,5 tahun punya pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa biarlah anak-anak Tuhan tetap menjadi saksi Tuhan, tetap bangkit, tetap berjalan bersama dengan janji firman Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah apapun yang terjadi, baik itu masalah ekonomi, Tuhan campur tangan dan Tuhan pulihkan. Masalah hubungan suami istri, Tuhan pulihkan. Masalah anak-anak sekolah dan sebagainya. Mari Roh Kudus campur tangan. Bapa, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ini adalah waktunya, di dalam kegelapan ada terang Allah bercahaya. Di situasi yang seperti ini, ada anak-anak Tuhan yang bangkit menjadi terang dan menjadi saksi Kristus di setiap kota-kota, desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Bapak, kami berdoa, biarlah lewat kesaksian kami, banyak orang bisa datang percaya kepada Kristus. Bapak, kami berdoa, biarlah keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Percayalah kepada janji Tuhan, dan janji Tuhan pasti digenapi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku tinggikan